Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa. Bapa, sebentar kami akan memulai persekutuan doa Prapentakosta. Kami mengucap syukur Bapa karena kami sudah bisa melewati sehingga hari ketiga ini Bapa. Bapa, biarlah kami semakin hari semakin serius belajar, semakin mengerti Engkau lebih dalam lagi Bapa. Bapa, kalau sebentar juga kami akan belajar tentang jemaat di Smyrna, kiranya Engkau juga membuka hati dan pikiran kami sehingga kami bisa lebih paham, lebih mengerti apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami juga sebentar akan memanjatkan doa-doa syafaat kami. Kiranya apa yang menjadi pergumulan dalam hidup kami, kiranya juga Engkau mau mendengarkan dan juga Engkau mau menjawab setiap doa yang kami panjatkan ini Bapa. Biarlah semuanya ini seturut dengan kehendak Engkau. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Amin. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surga pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Selamat malam Bapak Ibu, kita berjumpa kembali dalam persekutuan doa Prapentakosta di hari yang ketiga. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan juga menyertai kami pada saat ini, membukakan hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti firman yang kami dengar, kami boleh dikuatkan, kami boleh dihiburkan, dan kami boleh dimampukan untuk dapat
menjalani hidup semakin taat kepada Tuhan. Tuhan sertai hamba-Mu yang akan menyampaikannya, supaya dengan penyertaan Tuhan segala perkataan yang keluar dari mulutnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan membaca Wahyu pasal 2 ayat 8-11. Saya bacakan untuk saudara. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Smyrna adalah kota pelabuhan di bagian barat Asia Kecil. Sebagai sebuah kota pelabuhan, tentulah dia menjadi kota yang ramai karena menjadi tempat keluar masuknya barang, menjadi pusat perekonomian. Ditambah dengan lokasi yang strategis, maka Smyrna menjadi kota dengan tingkat perekonomian yang baik, yang sejahtera. Namun demikian, tidak seperti itu yang dialami oleh jemaat Tuhan di Smyrna. Mereka tidak ikut merasakan kesejahteraan dari kotanya yang kota pelabuhan, yang lokasinya strategis. Mengapa? Karena mereka mengalami penindasan, mereka mengalami penganiayaan. Di ayat yang ke-9 dikatakan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Ya, mereka hidupnya susah, mereka miskin. Disebutkan juga kalau mereka difitnah oleh orang-orang Yahudi, dimasukkan ke dalam penjara. Mereka mengalami tekanan hidup yang luar biasa. Persoalan datang, bukan lagi silih berganti, tetapi bertumpuk-tumpuk, membuat jemaat di Smyrna ya harus menghadapi hidup yang berat. Namun demikian, di tengah-tengah penderitaan yang mereka hadapi, jemaat di Smyrna ini menjadi salah satu dari 2 jemaat di Asia Kecil yang tidak mendapat teguran Tuhan. Ada 7 jemaat di Asia Kecil. Hanya 2 yang tidak mendapat teguran, salah satunya adalah Smyrna. Betul, mereka menderita, mereka miskin. Namun Tuhan Yesus mengatakan, namun engkau kaya. Kaya secara rohani, kaya di dalam iman, dan di dalam pekerjaan baik. Mereka susah, ya, tapi mereka kaya dalam iman. Itulah yang membuat mereka mampu bertahan. Mereka yang susah, mereka yang miskin secara lahiriah, tetapi jika mereka kaya secara rohani, jika mereka kaya di dalam iman, maka mereka akan dapat menanggung kesusahannya dengan lebih baik. Kita bisa bandingkan dengan orang-orang yang menderita, yang miskin secara lahiriah, ditambah lagi miskin secara iman. Pasti mereka akan menjadi orang-orang yang putus asa. Sementara kondisi yang sama jika dihadapi dengan iman, orang akan mampu bertahan. Sama seperti jemaat di Smyrna, mereka tetap berpengharapan. Mereka mampu menjalani kehidupan imannya dengan baik sehingga sama sekali tidak mendapatkan teguran dari Tuhan. Tuhan justru menguatkan mereka. Tuhan menguatkan jemaat di Smyrna untuk tetap berpengharapan. Walaupun mereka miskin, walaupun mereka teraniaya, mereka difitnah oleh orang yang menyebut dirinya orang Yahudi. Ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi sebenarnya jemaah iblis.
orang-orang Yahudi ini kan orang-orang yang mengaku sebagai umat Tuhan, umat pilihan, sebagai bangsa yang dengannya Allah mengikat perjanjian. Tetapi tindakan mereka yang memfitnah jemaat di Smyrna justru menunjukkan sesuatu yang berbeda. Menunjukkan jati diri mereka yang sesungguhnya. Pengikut iblis dikatakan di situ. Sebab umat Tuhan, umat Allah tidak memfitnah. Mereka mengasihi. Sehingga ketika orang-orang Yahudi yang mengaku sebagai umat Allah itu memfitnah, dikatakan di situ sesungguhnya mereka adalah jemaah iblis. Dari merekalah salah satunya jemaat di Smyrna mengalami penindasan, penganiayaan sehingga menjalani hidup yang sengsara, yang menderita. Di ayat yang ke-10 Tuhan Yesus mengingatkan bahwa penderitaan mereka akan bertambah. Iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara. Udah miskin, susah, masih akan dilemparkan ke dalam penjara. Tetapi Tuhan mengajak jemaat di Smyrna untuk melihat itu sebagai sebuah pencobaan. Bukan satu hal yang akan menghancurkan mereka. Tapi melalui itu semua mereka dicobai. Mereka diuji. Kamu akan susah, tapi hanya 10 hari. Mereka akan dilemparkan ke dalam penjara, tapi hanya 10 hari. 10 hari mau melambangkan waktu yang tidak lama. 10 hari kan ya. Tidak lama. Penderitaan itu akan dialami, tetapi tidak akan lama. Meskipun demikian, 10 hari di dalam penjara ya pasti rasanya lama. 10 hari dianiaya ya pasti rasanya lama, kan begitu ya. Kalau kita mengalami sesuatu yang tidak enak, yang tidak nyaman, maka waktunya sebetulnya tidak lama. Tapi kita merasakan waktu yang sangat lama. Di luar penjara 10 hari tidak lama. Di dalam penjara, di dalam penganiayaan lama. Kita menunggu jam pulang kantor misalnya, cuma tinggal 30 menit. Tapi kita yang sudah lelah, bekerja, ingin segera pulang, menunggu waktu yang hanya 30 menit terasa lama. Tapi sesungguhnya tidak lama. 2 bulan lebih atau hampir 3 bulan kita harus tinggal di rumah, rasanya lama. Tetapi sesungguhnya 2-3 bulan yang kita jalani selama ini dengan stay at home, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah, sesungguhnya tidaklah lama. Bukankah kita sering bilang, setahun cepat sekali ya, terasa cepat berlalu. Tahu-tahu kita sudah menjelang Natal, tahu-tahu kita sudah menjelang Paskah, tahu-tahu kita sudah berulang tahun lagi. 1 tahun kita rasakan cepat berlalu. Artinya apa? Kita menjalaninya dengan sukacita. Tapi sekarang 2 bulan, 3 bulan kita rasakan sebagai sesuatu yang lama sekali. Dalam penderitaan, dalam kesusahan, waktu terasa lama. Tapi sesungguhnya tidak. Bahkan seluruh hidup kita dari lahir sampai mati kan juga hanya sekejap saja. Mazmur 90 mengatakan kita manusia itu seperti rumput. Waktu pagi berkembang dan bertumbuh, waktu petang lisut dan layu. Waktu kita sebentar saja. Ya, penderitaan yang dialami juga sebentar saja. Karena itu bertahanlah setia. Demikian penghiburan Tuhan Yesus kepada jemaat di Smyrna. Bertahanlah setia. Jangan takut, tidak akan lama. Bertahanlah, jangan sampai kalah. Jangan sampai meninggalkan iman. Saya kira seruan Tuhan Yesus ini juga berlaku buat kita sekarang. Di saat-saat yang sulit ini. Ya, yang mungkin kita sudah bosan membatasi kegiatan kita. Yang mungkin kita sudah rindu untuk bertemu dalam persekutuan yang seperti biasa kita alami di gereja.
Kita sudah tidak tahan ingin berkegiatan lagi seperti sebelumnya. Tuhan Yesus katakan, bersabarlah, jangan takut, jangan menyerah, jangan sampai kalah, jangan sampai kita meninggalkan iman. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita oleh kematian yang kedua. Kematian yang kedua adalah kematian kekal yang dijalani di dalam lautan api dan belerang. Kalau kita menang di dunia pada saat ini, mungkin kita akan mengalami kematian yang pertama. Tapi kita tidak akan menderita oleh kematian yang kedua. Kita akan menjalani hidup yang penuh sukacita. Syaratnya satu, jangan sampai kalah, jangan sampai kita meninggalkan iman. Tuhan menolong kita. Amin. Bapa kami yang di sorga, kami percaya bahwa Engkau senantiasa tidak pernah meninggalkan kami. Namun dalam banyak hal kami telah mengecewakan-Mu. Karenanya kami mohon ampunan-Mu agar kami layak menaikkan doa ini. Pada saat ini ya Bapa, di mana wabah virus COVID-19 mengancam kesehatan dan keberadaan semua orang di bumi, kami dengan segala kerendahan hati memohon perlindungan, kekuatan fisik yang baik, kesehatan serta kesembuhan dan pemulihan dari-Mu, terutama bagi para korban pandemi. Bapa, jagalah juga keselamatan para tim medis, berikan mereka kekuatan fisik yang prima, serta ketulusan dan kesabaran dalam menghadapi dan merawat setiap pasien, baik korban pandemi maupun pasien-pasien lainnya. Berikanlah mereka hikmat agar dapat memberikan pertolongan dan perawatan yang tepat bagi para pasien. Dan berikanlah juga kesabaran bagi kami semua maupun keluarga yang ditinggalkan, juga dalam menghadapi penolakan dari sebagian masyarakat. Inilah seru doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, pada saat ini kami juga bersatu hati ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami, terkhususnya pemerintah yang sedang bersinergi bersatu untuk mencari solusi dan juga menangani pandemi yang telah kami hadapi beberapa bulan terakhir ini. Biarlah kiranya seluruh rancangan, seluruh strategi dan juga solusi yang sudah dipersiapkan boleh berjalan dengan baik sehingga boleh mendatangkan pemulihan bagi bangsa Indonesia. Kami juga sebagai rakyat Indonesia memohon tuntunan-Mu, biarlah kiranya kami boleh menjadi rakyat yang patuh terhadap pemerintah, terhadap anjuran yang sudah diberikan, sehingga kami boleh berkontribusi secara positif untuk kesembuhan bangsa kami. Kami juga mengucap syukur untuk ketersediaan alat medis yang sudah ada, biarlah kiranya peralatan ini boleh digunakan semaksimal mungkin, sebaik mungkin dan sesuai dengan tujuannya, dan juga tidak ada oknum-oknum tertentu yang mengambil keuntungan atas situasi ini. Biarlah kiranya ini semua boleh menjadi bekal dan juga boleh menjadi permulaan dari kesembuhan dan juga pemulihan bangsa Indonesia akibat pandemi ini. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan, jikalau di dalam bangsa ini di beberapa tempat masih banyak terjadi konflik suku, ras, dan agama, biarlah kiranya Tuhan sendiri yang boleh memulihkan hati yang terluka, Tuhan sendiri yang boleh memberikan kedamaian, sehingga perbedaan di dalam bangsa ini bukan memecah belah kami, tetapi justru semakin membuat kami bersatu padu. Begitu pula juga dengan masih banyak problematika lain seperti ketidakadilan, korupsi, kekerasan. Biarlah kiranya Tuhan semua itu boleh terselesaikan. Kami percayakan instansi-instansi yang sudah ada, biarlah mereka boleh bekerja semaksimal mungkin, sebaik mungkin bagi masyarakat, dan biarlah bangsa Indonesia boleh menjadi bangsa yang adil dan juga sejahtera. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kalau sampai saat ini kami ada di sini, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia ini. Kiranya Engkau yang memberkati setiap pribadi masyarakat kami, agar kami mau memiliki hati untuk mentaati setiap peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah demi memutus rantai COVID-19 di negara kami. Kami juga mau berdoa bagi kami yang saat ini masih bekerja atau melakukan aktivitas di dalam rumah.
kiranya Engkau yang memampukan kami untuk kami tetap sabar, tetap memiliki hati yang bertanggung jawab untuk setiap pekerjaan kami, supaya hasilnya juga tetap maksimal. Kau berkati juga Tuhan untuk setiap pribadi yang mungkin saat ini sedang mengalami kehilangan pekerjaan. Kiranya Engkau yang memberkati mereka, membukakan jalan bagi mereka, supaya tetap memiliki penghasilan dengan cara yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka. Berkati kami juga Tuhan, Kau berikan kami hikmat di dalam memilah berita yang sampai kepada kami, supaya kami tidak sembarang menyebarkan berita yang malah membuat panik masyarakat Indonesia. Berikan kami hikmat Tuhan, mampukan kami untuk dapat melakukan semuanya itu dengan baik. Berkati kami Tuhan, supaya kami boleh bersatu hati, berjalan beriringan dengan pemerintah demi memutus rantai COVID-19 di negara Indonesia ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan Ya Bapa yang mendatar dalam kerajaan surga, saat ini kami berdoa untuk aparat keamanan di negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya Bapa, kiranya Engkau memberikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Berikan juga kemampuan dan hikmat kepada mereka Tuhan, agar mereka boleh menjalankan tugas dengan baik dan mereka boleh menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini Tuhan, terutama dari pihak-pihak yang hendak memecah belah bangsa Indonesia ini Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang berkati mereka senantiasa, Engkau yang memberikan perlindungan selalu kepada mereka. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Pada hari ini kami berdoa untuk bersyukur atas GKI yang dapat menyelenggarakan ibadah online. Kiranya umat tetap dapat merasakan persekutuan dengan Tuhan walau tidak dalam situasi yang ideal. Kami juga bersyukur untuk kepedulian umat Gereja Kristen Indonesia Pakisraya, sehingga pelayanan diakonia dapat tetap berjalan bagi warga jemaat, simpatisan, juga masyarakat yang membutuhkan. Lalu kami juga berdoa untuk program kerja pelayanan tahun 2020 dan 2021 agar dapat berjalan dengan menyesuaikan situasi yang ada. Tidak lupa kami berdoa untuk panitia pembangunan renovasi rumah ibadah GKI Pakisraya agar dapat mengusahakan yang terbaik bagi rencana renovasi gedung gereja sesuai dengan kondisi yang ada. Ya Tuhan, kami juga berdoa agar jemaat dapat menjalankan persekutuan dengan Tuhan, baik secara pribadi maupun bersama keluarga. Dan kami juga berdoa untuk jemaat agar tetap dapat berpengharapan dalam menghadapi situasi sulit akibat pandemi COVID-19. Ya Tuhan, kami serahkan Tuhan seluruh doa dan permohonan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Batu penjuru gereja dan dasar yang esa, yaitu Yesus Kristus, pendiri umatnya. Dengan kurban darahnya gereja ditebus, baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Di dalam pencobaan dan perjuangannya, dinantikannya zaman sejahtera bahkan, di mata tercerminkan
mencapai perhentian sentosa cemerlang. Gereja yang di sorga dan yang di dunia bersatu dalam Tuhan, ketiga yang besar. Ya Tuhan, beri anugerah supaya kami pun Engkau tempatkan juga kekal di rumah-Mu. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri persekutuan kita. Untuk itu mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang persekutuan kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang memberi kami kekuatan ketika pada saat ini kami sedang menjalani masa-masa yang sulit. Persoalan datang silih berganti. Bahkan mungkin sebagian dari kami mengalami persoalan yang bertumpuk-tumpuk. Tetapi biarlah kami belajar dari jemaat di Smyrna yang bertahan setia. Sebab kami tahu di dalam Tuhan ada kemenangan, ada pengharapan. Penderitaan yang kami alami pada saat ini tidak akan lama. Kami akan segera merasakan kemenangan yang dari Tuhan. Kami bersyukur juga kalau melalui doa pra-Pentakosta ini, kami boleh menaikkan doa-doa syafaat kami. Biarlah kiranya Tuhan berkenan untuk mendengarkan setiap doa kami, agar bangsa Indonesia khususnya juga dapat segera dipulihkan dari segala kesulitan ini. Bahkan seluruh dunia dapat dimampukan untuk dapat melewati masa pandemi ini. Sebentar Tuhan, kami akan mengakhiri persekutuan kami dan kembali kepada aktivitas kami. Biarlah kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji